Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Bu Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih sudah berkenan untuk berdoa bersama-sama dengan Bu Diva. Sebelum Bu Diva menyampaikan materi hari ini, Bu Diva akan menyampaikan tema terlebih dahulu. Tema pekan ini adalah perkembangan teknologi. Subtema pekan ini adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Bu Diva memiliki lagu tema dengan nada naik kereta api. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Negara Indonesia sungguh kaya dengan hasil panen ternak, kacang kedelai, jagung kelapa, telur, daging, keju, dan susu. Hasil panen ternak melimpah dan bermanfaat bagi kita. Teman-teman boleh bernyanyi bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik di rumah. Perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, perkembangan teknologi produksi sandang, perkembangan teknologi komunikasi, dan yang keempat, perkembangan teknologi transportasi. Hari ini, Bu Diva akan membahas mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan adalah sesuatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya panen pasca panen, guna memperoleh manfaatnya seoptimal mungkin. Teknologi pangan ini adalah teknologi yang merangkup atau yang menaungi mengenai pabrik makanan. Pangan sama dengan makanan, sehingga teknologi-teknologi yang mengolah suatu makanan. Manfaat teknologi pangan yang pertama, mengolah makanan agar tahan lama. Yang kedua, mempermudah proses mengolah makanan. Yang ketiga, menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Contoh makanan yang menggunakan teknologi pangan adalah tempe, roti, dan juga keju. Seperti yang kita ketahui, 3 contoh makanan yang tadi Bu Diva sebutkan adalah makanan yang tidak mudah basi dan makanan yang tahan lama. Roti itu tahan lama,
hingga 5 hari. Sedangkan keju itu juga tahan lama, bisa hampir 1 atau 1 bulan. Tempe juga makanan yang tahan lama, bisa bertahan hingga 2 hari. Kita lanjut mengenai materi hari ini. Materi bahasa Indonesia hari ini akan membahas ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Seperti yang teman-teman ketahui, setiap paragraf akan memiliki ide pokok. Ide pokok ini adalah seperti gagasan atau inti dari paragraf tersebut. Sisa kalimatnya hanya kalimat tambahan atau kalimat penjelas. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kita cukup menemukan kalimat utama. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kita sudah menemukan ide pokoknya. Ide pokok atau dengan bahasa lain, gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi sama saja jika teman-teman mendapat informasi untuk mencari ide pokok, itu sama saja dengan mencari gagasan utama atau gagasan pokok. Fungsi ide pokok memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, yang dimaksudkan adalah ketika kita sudah menemukan ide pokok, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan inti dari setiap paragrafnya. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk memahaminya dengan panjang. Ketika sudah menemukan ide pokok, kita sudah mendapatkan inti dari paragrafnya. Yang kedua, menjelaskan inti dari suatu paragraf. Seperti yang kita ketahui bahwa paragraf itu terdapat atau terdiri dari beberapa kalimat. Maka, ide pokok ini akan menjelaskan satu intinya dari setiap paragraf. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Ide pokok, setelah kalimat ide pokok, pastinya akan ada penjelasan mengenai kalimat ide pokok tersebut. Lalu yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Nah, ketika teman-teman menemukan ide pokok, pastinya akan ada alasan pendukung atau penjelasan yang menguatkan kalimat tersebut menjadi kalimat utama atau ide pokok. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Sehingga intinya atau ide pokok itu sama dengan pusat pembahasannya. Jadi ide pokok itu akan menjelaskan setiap paragrafnya. Langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Ini artinya pastikan teman-teman membaca kalimat dari awal hingga akhir. Bahkan jika diperlukan, silakan teman-teman membaca secara berulang. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Nah, ini membaca secara berulang itu menghindari kita menemukan ide pokok yang salah. Karena kita akan membaca berulang-ulang, maka itu akan mendekati ide pokok yang sebenarnya. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Untuk menandainya, silakan teman-teman memberikan garis bawah atau teman-teman berikan stabilo warna pada ide pokok paragraf tersebut. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf.
Nah, teman-teman, itu adalah langkah menentukan ide pokok. Yang seperti yang kita ketahui bahwa setiap ide pokok itu tidak berarti ada di awal kalimat. Ide pokok tidak selalu berada di awal kalimat, bisa jadi di pertengahan kalimat. Bu Diva ulang, ide pokok tidak selalu di awal kalimat, bisa jadi di pertengahan kalimat atau pertengahan paragraf. Di sini sudah ada contohnya. Bacalah teks berikut. Mari kita baca bersama-sama ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, dari ketiga paragraf tersebut, mari kita tuliskan ide pokoknya. Kebetulan pada teks ini, ide pokoknya sudah Bu Diva tandai menggunakan tulisan merah dan berada pada kalimat utama atau kalimat awal. Ide pokoknya pada teks ini ada di awal paragraf. Paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Setelah ditandai, lalu silakan ditulis ulang. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Silakan ketika sudah ditandai, lalu ditulis ulang. Yang ketiga, paragraf yang ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Setelah ditandai, silakan teman-teman tuliskan kembali. Sampai sini, contoh untuk menemukan ide paragraf. Proyek hari ini yaitu silakan teman-teman baca teks yang ada pada layar. Nanti akan Bu Diva sediakan pada Google Classroom ya teksnya. Lalu silahkan teman-teman tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Bu Diva izin mengingatkan kembali, ide pokok, tidak setiap ide pokok berada di awal paragraf. Untuk mendapatkan ide pokoknya, silakan teman-teman membaca secara berulang-ulang agar menghindari kesalahan menemukan ide pokok. Sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi atau proyeknya? Jika ada pertanyaan, silakan melalui Google Meet pada hari dan jadwal bersama Bu Diva dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Izinkan Bu Diva membaca kesimpulan hari ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Dan ide pokok tidak selalu berada di awal paragraf. Ibroh dari kita belajar ide pokok adalah yang pertama, lebih mudah untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan pesan dari sebuah teks. Sampai sini materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.